Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 19 Oktober 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Kita diingatkan bahwa berjaga-jaga adalah salah satu sikap dari murid Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau ingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga. Karena dengan berlaku demikian, kami selalu siap menyambut kedatangan-Mu kapan saja, sehingga kami selalu selamat. Kami mohon semoga kami selalu sadar dan tetap fokus padamu, dan selalu merasa bertanggung jawab akan kehidupan jiwa kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda, tema renungan kita hari ini ialah berjaga-jaga adalah salah satu sikap dari murid Kristus. Sebelum pergi libur bulan Juni tahun 2018, saya sampaikan kepada saudari saya bahwa saya akan berlibur dan tiba di Labuan Bajo tanggal 13 Juni 2018. Sewaktu saudariku mendengar rencana liburanku, dia teruskan berita itu kepada mamaku, yang waktu itu sudah berumur 88 tahun. Sejak saat itu, mama selalu menghitung hari dan tanggal. Dia selalu tanya saudariku, sekarang tanggal berapa? Sekarang bulan apa? Pokoknya dia selalu siap sedia menantikan anak bungsunya. Beberapa hari sebelum saya tiba, bersama saudariku, mama pergi ke Labuan Bajo dengan angkutan umum. Harus duduk di angkutan umum dengan kondisi jalan yang cukup buruk dan jaraknya pun cukup jauh. Kesiapsiagannya menantikan saya adalah salah satu bentuk ungkapan cintanya kepada saya. Dan tibalah saat yang dinantikan. Sewaktu saya tiba dari Papua Nugini, dia menyambut saya dengan air mata bahagia. Saya pun demikian, air mata sukacita tanpa sadar keluar dari kelopak mataku. Mama bahagia, saya pun bahagia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus Kristus mengajak para muridnya untuk selalu berjaga-jaga. Katanya, hendaklah pinggangmu tetap berikat
dan pelitamu tetap bernyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ajakan Yesus ini sekaligus mau mengajar kita, para muridnya, untuk selalu tumbuh kembangkan sikap selalu siap sedia. Dan sikap siap sedia ini sesungguhnya merupakan salah satu dari sikap orang Kristen, murid Kristus. Jadikan kesiapsiagaan itu sebagai salah satu sikap kita orang Kristen. Dengan menumbuh kembangkan sikap selalu berjaga-jaga, itu berarti kita secara tidak langsung mau menunjukkan sikap cinta kita kepada Kristus. Dia sudah mengingatkan kita bahwa Dia akan datang seperti pencuri di tengah malam. Itu berarti kedatangannya tidak diumumkan. Ia akan datang secara tiba-tiba. Karena itu, Ia menghendaki agar kita selalu siap sedia. Kalau kita sungguh mencintainya, maka kita harus selalu berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Sambil menantikan kedatangannya, kita harus selalu melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan, bukannya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendaknya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, tanggapilah ajakan Kristus hari ini dengan penuh kasih. Berjaga-jagalah selalu agar Dia bahagia menemukan kita, tetap dengan penuh sabar dan kasih menantikan kedatangannya. Pasti kita dan Dia akan sangat bahagia di saat kita bertemu. Awalilah kegiatan harian kita dengan berdoa dan meminta Tuhan untuk menuntun kita. Akhirilah kegiatan kita di malam hari dengan mengucapkan syukur kepadanya dan memohon ampun kalau kita jatuh dalam dosa. Entah dengan sadar atau tidak, dengan melakukan semuanya ini, itu berarti kita selalu siap menyambutnya dan selalu merasa dekat dengan Dia. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita dan memberi kita ketabahan dalam menantikan kedatangan Tuhan kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.